Bahkan kata beliau, ketika melihat orang kafir sekalipun, bagaimana agar kita tidak takabur? Katakan, kata beliau, dalam diri kita, boleh jadi orang kafir ini esok hari masuk Islam, kemudian membawa amal soleh yang banyak dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, sementara kita tidak tahu apakah akhir hayat kita baik atau buruk, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Seharusnya, kata beliau, ketidaktahuan akan akhir hayat kita apakah baik atau buruk, husnul khotimah atau su'ul khotimah, menghindarkan kita daripada sifat takabur yang sedikit saja menepi dalam hati, haram baginya masuk ke dalam surga. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum kita mulai rangkaian sholat Idul Fitri pada hari ini, ada beberapa pengumuman dari Panitia Malia Ramadan 1442 Hijriah, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, atau yang lebih kita kenal dengan Jakarta Islamic Center. Bertindak selaku khatib pada hari ini akan disampaikan yang mulia karena Allah oleh Al-Ustaz Ali Muhammad Al-Hudaybi, SSI, LC, MA Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qawmi al-islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum min al-mu'anniqin. Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majid wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
Hadirin, sidang khutbah Idul Fitri 1442 Hijriah, Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Idul Fitri dalam kesempatan yang mulia ini. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita dan seluruh kaum muslimin di dunia merayakan hari besar Islam Idul Fitri dengan tak henti-hentinya mengumandangkan kalimat tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takbir Allahu akbar, sebagai bentuk rasa terima kasih, rasa syukur atas anugerah karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menjelaskan keutamaan, keistimewaan daripada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ayat ini kemudian ditutup dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, mengakbarkan Allah, ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, atas hidayah kebaikan yang telah Allah berikan kepada kalian, di mana tanpa kebaikannya, tanpa hidayahnya, kita tidak bisa melakukan kebaikan sekecil apapun. 30 hari kita telah melakukan puasa Ramadan, kita tidak bisa melakukan itu tanpa hidayah, tanpa petunjuk, tanpa kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Qiyamul lail, tilawah Quran, i'tikaf, memakmurkan ashrul awakhir, itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui petunjuk dan hidayahnya. Wala'allakum tashkurun, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, berterima kasih kepadanya. Aidin aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur berasal dari kata syakara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih, atau menurut bahasa membuka, mengakui nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antonimnya adalah kufur, berasal dari kata kafaro yakfuru kufron, yang berarti tidak berterima kasih atau menutup, tidak mengakui nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu Allah memerintahkan kepada kita agar bersyukur kepadanya, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur yang ditujukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia itu sendiri. Sekiranya seluruh manusia di bumi ini, di dunia ini, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini tidak bersyukur kepada Allah, membangkang kepadanya, durhaka kepadanya, maka hal itu tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit pun mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sekiranya seluruh manusia di bumi ini, di dunia ini, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini bersyukur kepadanya, melakukan beragam ketaatan, beramal soleh, hal itu pun tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dan kufur hanya akan kembali kepada pelakunya, hanya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ulama membagi syukur menjadi dua. Pertama, syukur kepada Allah. Yang kedua, syukur kepada manusia. Syukur kepada manusia sesungguhnya merupakan bentuk pengamalan daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang paling banyak bersyukur kepada manusia, dialah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah hadis, inna ashkaran nasi lillah ashkaruhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling banyak berterima kasih, bersyukur kepada manusia. Mengapa demikian? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang butuh bantuan sesama, butuh bantuan manusia yang lain. Kalau kita tidak bisa membalas mereka dengan yang semisal atau yang lebih baik, minimal kita mensyukuri dengan membalasnya dengan doa. Ada seorang ulama besar yang bernama Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, minimal kita mendoakan mereka dengan satu doa, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati, sayangi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang membaca doa ini 10 kali setiap hari, man qala Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad 10 marrat fi kulli yaum kutiba minal abdal. Siapa yang membaca doa Allahumma arham, ya Allah sayangi ummat sayyidina Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali setiap hari, kutiba minal abdal, maka dia dicatat sebagai wali abdal. Hadirin sidang khutbah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur? Setidaknya ada 2 jawaban dalam kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan. Pertama, agar kita tidak merasa
bahwa anugerah, nikmat karunia yang kita miliki, yang kita peroleh, yang kita dapat semata-mata hasil jerih payah kita. Tidak. Semua nikmat yang kita miliki semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita lahir kita tidak punya apa-apa, minal adam ilal wujud. Bahkan keberadaan kita sendiri merupakan nikmat tersendiri yang disebut dengan nikmatul ijad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, pertolongan dan lain sebagainya yang disebut dengan nikmatul imdad. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jangan sampai seperti Qarun ketika dinasihati oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun, jangan membanggakan diri. Allah tidak suka orang yang membanggakan diri atas apa yang engkau miliki, engkau peroleh, engkau dapat. Apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku dapat ini, apa yang aku miliki ini, apa yang aku peroleh ini semuanya hasil daripada pengetahuanku, hasil daripada ilmuku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun beserta seluruh hartanya ke dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Yang pertama, agar kita tidak merasa bahwa nikmat yang kita miliki semata-mata hasil jerih payah kita. Tidak, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita tidak takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih besar daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain. Mohon maaf, apa yang mau kita besarkan di hadapan makhluk-makhluk Allah? Kecil kita ini. Karena itu sedari pagi tadi kita mengumandangkan kalimat takbir agar kita merasa kecil, merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita sekarang berada di Masjid Raya Jakarta Islamic Center, terlihat besar, kelihatannya besar. Tetapi apabila kita mau berpikir, Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini berada di wilayah Koja. Koja ini bagian daripada Jakarta Utara. Jakarta Utara ini merupakan bagian daripada Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia. Indonesia bagian daripada Asia Tenggara. Asia Tenggara bagian daripada Asia. Di dunia ini setidaknya ada 6 benua. Yang pertama Amerika, kedua Afrika, ketiga Australia, keempat Eropa, kelima Asia, keenam Antartika. Kita berada di benua Asia. Di benua Asia ada Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada Indonesia. Di Indonesia ada Jakarta. Di Jakarta ada Jakarta Utara. Di Jakarta Utara ada Koja. Di Koja ada Masjid Raya Jakarta Islamic Center, dan ada kita di sini. Ketika kita tanyakan kepada ahli perbintangan, kepada ahli astronomi, sebesar apa dunia ini, bumi ini, apabila ditulis atau digambar dalam peta alam semesta, mereka menjawab tidak terlihat sama sekali. Ya, setitik itulah gambaran bumi di tengah-tengah alam semesta ini. Mereka mengatakan ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang besarnya 2 kali lipat daripada bumi. Ada makhluk Allah yang besarnya 3 kali lipat daripada bumi, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 1000 kali lipat.
beratus-ratus kali lipat, berjuta-juta kali lipat, bahkan bermiliar-miliar kali lipat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang besarnya daripada bumi. Lalu apa yang mau kita besarkan di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara kita kecil. Meskipun kecil, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memberikan anugerah terbesar yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, yaitu mukjizat abadi sepanjang masa Al-Quran Al-Karim yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain selain daripada manusia, yaitu panutan semesta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita kecil, tetapi kita harus bersyukur karena diberikan mukjizat terbesar. Maka penting kita meniru bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya sudah diampuni. Sampai istrinya heran, kenapa kok beliau begitu tekun ibadah sampai kakinya bengkak, padahal dosa-dosanya sudah diampuni. Beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah aku tidak senang menjadi hamba Allah yang bersyukur. Demikianlah Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Beliau diberikan anugerah besar, tetapi tidak takabur, tidak jumawa, tidak seenaknya sendiri. Hadirin aidin aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara bersyukur? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Iya, tetapi bukan hanya itu. Apakah cukup dengan mengajak kawan sahabat ketika kita mendapatkan gaji atau rezeki lebih, ayo kita syukuran? Iya, tetapi bukan hanya itu. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam karyanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, syukur yang benar adalah menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah kepadanya, bukan untuk bermaksiat. Allah memberikan kepada kita ilmu, bagaimana cara mensyukurinya? Kita gunakan ilmu kita untuk menunjukkan orang kepada jalan yang benar. Allah memberikan kepada kita kelebihan harta, bagaimana cara mensyukurinya? Caranya adalah dengan membantu mereka yang membutuhkan. Allah memberikan kepada kita jabatan kedudukan, bagaimana cara mensyukurinya? Caranya adalah misalnya dengan membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan pro dirinya sendiri, bukan pro kelompoknya, bukan pro partainya. Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan orang banyak. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras untuk kita takabbur, karena takabbur hanya milik Tuhan Al-Mutakabbir saja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam memberikan solusi kepada kita agar kita tidak takabbur. Yang pertama, kata beliau, apabila kita melihat anak kecil, bagaimana agar kita tidak takabbur? Katakan dalam diri kita bahwa anak kecil ini belum dicatat dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sementara kita sudah dicatat, maka tentu ia lebih baik daripada kita. Bagaimana kalau kita melihat orang tua agar tidak takabbur? Katakan dalam diri kita, orang tua ini sudah lebih dahulu hidupnya daripada kita, tentu dia memiliki banyak amal, sementara kita baru kemarin sore. Bagaimana kalau melihat ulama, orang alim, agar kita tidak takabbur? Katakan dalam diri kita bahwa orang alim ini diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada kita. Ia mengetahui sesuatu sementara kita tidak, tentu dia lebih baik daripada kita. Bahkan ketika kita melihat orang maksiat sekalipun, agar tidak takabur, Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Katakan, kata beliau dalam diri kita, boleh jadi ahli maksiat ini, orang tua yang melakukan maksiat ini, melakukannya karena faktor jahalah,
karena faktor tidak tahu, sementara kita sudah tahu ini salah, sudah tahu ini maksiat, sudah tahu ini dimurkai Allah, masih dilakukan. Tentu dalam hal ini pun orang tua tersebut masih lebih baik daripada kita. Bahkan kata beliau, ketika melihat orang kafir sekalipun, bagaimana agar kita tidak takabur? Katakan, kata beliau, dalam diri kita, boleh jadi orang kafir ini esok hari masuk Islam, kemudian membawa amal soleh yang banyak dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, sementara kita tidak tahu apakah akhir hayat kita baik atau buruk, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Seharusnya, kata beliau, ketidaktahuan akan akhir hayat kita apakah baik atau buruk, husnul khotimah atau su'ul khotimah, menghindarkan kita daripada sifat takabur yang sedikit saja menepi dalam hati, haram baginya masuk ke dalam surga. Aidin aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tips kepada kita agar kita bersyukur dalam urusan dunia. Beliau anjurkan agar kita melihat orang yang keadaan dunianya di bawah kita. Adapun dalam urusan akhirat, kita diperintahkan melihatnya kepada orang yang keadaan spiritualnya di atas kita. Fahuwa ajdar, kata beliau, hal itu lebih patut, lebih layak, Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan, mengecilkan nikmat Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kalian. Terakhir dan paling terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu doa kepada sahabat mulia Sayyiduna Mu'ad bin Jabal, agar doa ini tidak ditinggalkan selepas sholat maktubah, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar selalu mengingatmu, selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bantu aku agar selalu bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatik, dan bantu aku agar ibadahku ini baik. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan stimulus semangat kepada kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berharap akhir hayat kita, akhir hayat dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan
وشرف وكرم ومجد وعظم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد معلومات. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل أهل هذه القرية من المتقين. اللهم اجعل أهل هذه القرية من الشاكرين. اللهم اجعل أهل هذه القرية من الصالحين. اللهم اجعل أهل هذه القرية من الذين يعبدونك ولا يشركون بك شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم كل عام وأنتم بألف خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.